pagi hari ini kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan, yang dimana materi pokok kita hari ini adalah peraturan yang ada di rumah dan juga peraturan yang ada di sekolah. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama mari kita cari tahu bersama tentang apa sih itu peraturan, atau lebih sering kita dengar itu dengan kata aturan. Nah, jadi peraturan itu apa sih, Bu? Kok saya sering dengar kata peraturan, tapi kok saya tidak tahu apa sih itu sebenarnya peraturan. Ya, jadi kalian pasti bertanya-tanya, aduh apa sih itu peraturan gitu. Nah, jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana itu dijelaskan bahwasannya peraturan itu adalah suatu taatan, yang dimana taatan ini juga bisa disebut dengan suatu kaidah atau juga suatu ketentuan. Nah, yang dimana jadi ketentuan ini dibuat untuk mengatur. Nah, jadi suatu kaidah atau suatu taatan ini atau suatu ketentuan ini dibuat oleh seseorang, yang dimana ini berfungsi untuk mengatur, baik itu mengatur seseorang atau mengatur manusia, ataupun mengatur jalannya suatu kegiatan yang akan dilakukan supaya kegiatannya itu terlaksana dengan tersusun dan juga dengan lancar. Nah, jadi tujuan dari aturan atau peraturan ini dibuat itu sangatlah penting, karena peraturan ini dibuat agar menciptakan suatu kehidupan yang rukun dan aman serta tentram, sehingga terhindar dari masalah-masalah, yang dimana masalah ini akan mengakibatkan banyak sekali dampak negatif atau dampak buruk di masyarakat. Jadi tentu saja peraturan ini sangatlah penting dan sangatlah dibutuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa aturan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, tentunya aturan ini juga ada di sekolah ataupun ada di rumah, yang dimana kita kan paling dekat dengan rumah ya, karena kita sehari-harinya itu di rumah. Nah, jadi aturan ini juga diterapkan atau juga ada di rumah. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, apa sih itu peraturan yang ada di rumah? Jadi peraturan rumah atau peraturan yang di rumah itu merupakan suatu peraturan atau suatu taatan atau suatu kaidah yang dibuat oleh orang tua. Jadi biasanya dalam rumah itu peraturan akan dibuat oleh orang tua. Di mana di sini peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur anak-anaknya atau untuk mengatur suatu kegiatan yang akan dilakukan di keluarga itu. Jadi di sini sih biasanya peraturan ini dibuat sebenarnya lebih ke untuk mengatur anak-anaknya atau untuk mengatur anggota-anggota keluarganya. Nah, jadi untuk aturan di rumah ini sebenarnya ada banyak sekali. Misalkan saja contohnya di rumah itu diterapkan peraturan bahwa seorang anak itu tidak boleh terlalu lama untuk menonton TV. Pasti kalian sering kan disuruh oleh orang tua bahwasanya, "Dek, jangan nonton TV terlalu lama ya." Atau misalkan kalau bukan nonton TV itu biasanya orang tua itu juga membatasi atau melarang anaknya itu untuk bermain HP terlalu lama atau bermain HP hingga larut gitu. Jadi di sana orang tua itu memberikan peraturan bahwasannya di sana ada jam bermain HP agar anak-anaknya itu tidak bermain HP secara berlebihan. Selain itu juga masih ada banyak sekali peraturan yang ada di rumah. Contohnya saat anak-anak datang dari sekolah, biasanya anak-anak itu disuruh untuk menaruh tas atau menaruh sepatunya itu pada tempatnya, yang dimana tas itu mungkin digantung, yang dimana itu disediakan tempat untuk menggantung tas oleh orang tua. Lalu untuk sepatu itu juga biasanya disediakan suatu tempat untuk menaruh sepatu oleh anak-anaknya. Jadi
jika ditaruh pada tempatnya ini kan terkesan rumah itu akan rapi. Nah, setelah peraturan yang ada di rumah, peraturan ini juga diterapkan atau peraturan ini juga ada di sekolah, yang dimana peraturan yang ada di sekolah itu merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah, yang dimana peraturan ini dibuat untuk mengatur semua masyarakat atau semua yang ada di sekolah, baik itu mulai dari murid atau mulai dari guru-guru, bahkan semua staf yang ada di sekolah. Biasanya peraturan di sekolah ini juga tidak hanya untuk mengatur masyarakatnya yang ada di sekolah, tapi juga untuk mengatur jalannya suatu kegiatan di suatu sekolah itu sendiri. Nah, misalkan nih sebagai contoh peraturan yang ada di sekolah, biasanya anak-anak itu diminta untuk bagi yang cewek itu diminta untuk mengikat rambutnya dengan rapi, yang dimana nih kenapa anak-anak ini diminta untuk mengikat rambutnya itu agar sang anak itu tidak mengalami gangguan atau hambatan saat proses pembelajaran. Sedangkan contoh lainnya itu mungkin bagi staf, bahwasannya biasanya ditetapkan baju-baju yang akan digunakan oleh staf sekolah sesuai dengan hari. Begitupun juga dengan siswa, biasanya itu akan ditentukan pakaian yang sesuai dengan hari. Misalkan pas hari Senin itu akan disuruh untuk menggunakan baju putih, lalu di hari Rabu dan juga Kamis itu menggunakan pakaian batik. Selanjutnya untuk Sabtu dan Jumat itu menggunakan baju pramuka. Nah, di sini contoh lain juga khusus yang ada di Bali ya. Jadi di Bali itu ada peraturan khusus bahwasannya itu setiap hari Kamis semua atau orang-orang baik itu di sekolah ataupun dimanapun di kantor-kantor itu akan disuruh untuk menggunakan pakaian adat Bali. Nah, jadi ini bisa dibilang adalah suatu peraturan yang diterapkan. Nah, jadi itulah tadi materi tentang peraturan, khususnya itu tentang aturan yang ada di rumah dan juga aturan yang ada di sekolah. Nah, jadi dapat kakak simpulkan bahwasannya peraturan itu merupakan suatu taatan atau suatu kaidah atau suatu ketentuan, yang dimana ketentuan ini dibuat untuk mengatur seseorang ataupun mengatur suatu kegiatan, agar kegiatan atau kegiatan yang terjadi itu terjadi dengan lancar, tidak ada hambatan seperti itu. Nah, jadi juga peraturan ini sangat penting karena dengan adanya peraturan ini akan mewujudkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang aman, dan juga kehidupan yang tentram. Nah, baik, jadi sekian video pembelajaran dari kakak. Kakak harap video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.